Warahmatullahi wabarakatuh. Class, welcome to the English class with Miss Ayu. So today we are going to begin our material. Hari ini kita akan memulai materi pertama kita di kelas 8 ya. Setelah kemarin kita belajar bagaimana caranya introduction, hari ini kita akan belajar beberapa expression atau ungkapan yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, expression atau ungkapan apa aja itu? Yang pertama kita akan belajar tentang asking for attention. You can check here, asking for attention. Jadi, asking for attention adalah ungkapan yang digunakan ketika kita ingin meminta perhatian orang lain. Misalnya nih, ketika kita di depan kelas, kemudian kita ingin ingin mengumumkan sesuatu, otomatis kita kan harus membutuhkan perhatian orang-orang yang akan menjadi audiens kita. Nah, kayak gitu kan. Nah, gimana caranya kita untuk meminta perhatian kepada publik atau orang lain agar memperhatikan kita atau mendengarkan kita? Let's check the text here. Bisa dilihat ya tulisannya. Yang pertama ada asking for attention. Nah, ungkapan apa aja yang bisa digunakan untuk meminta perhatian? Yang pertama ada attention please. Attention please. Attention please artinya mohon perhatiannya. Kemudian yang kedua ada may I have your attention please. May I have your attention please. Bolehkah saya bisakah kalian memperhatikan saya? Begitu. Kemudian yang kedua, excuse me, maaf, saya mau menyampaikan sesuatu, misalnya excuse me, I want to say something. Kemudian yang selanjutnya ada sorry to bother you atau sorry to interrupt. Sorry to interrupt. Sorry to bother means mohon maaf memotong. Misalnya ada orang yang sedang berbicara terus kita mau memotongnya atau mau bertanya. So you can say sorry to bother atau sorry to interrupt, maaf memotong. Kemudian selanjutnya ada listen, dengarkan, listen, dengarkan. Yang terakhir ada look, lihat, lihat. Nah gitu. Itu beberapa contoh ekspresi yang bisa kita gunakan ketika ingin mendapatkan perhatian atau membutuhkan perhatian orang lain. Nah selanjutnya responsesnya. Nah ini responsesnya ya jawabannya ya. Kita bisa menggunakan yes sir atau yes ma'am. Yes sir, berarti kalau sir gurunya laki-laki. Kalau yes mom berarti untuk guru yang perempuan. Yes atau sure doang bisa. Oke. Terus kemudian no problem, it's fine. Berarti itu kalau misalnya kita sedang berbicara terus ada orang yang mau interupsi karena mau bertanya, memotong karena mau bertanya, terus kita jawabnya no problem, it's fine, tidak masalah. Dan yang terakhir kita bisa menjawabnya dengan yes. Nah, itu adalah contoh dari asking for attention. Nanti akan Ibu berikan beberapa contoh conversation atau dialog yang menggunakan asking for attention ya. Nah, selanjutnya expression yang akan kita pelajari yang kedua adalah tentang checking for understanding. Understand, kalian pasti sering kan mendengar kata-kata understand. Apa itu understand? Ya, memahami atau mengerti. Jadi checking for understanding ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita berikan atau yang bisa kita ungkapkan ketika ingin bertanya apakah orang lain mengerti apa yang kita bicarakan atau tidak. Apakah orang lain memahami apa yang kita bicarakan atau tidak. Misalnya ketika kita menjelaskan sesuatu kepada orang lain, kemudian kita mau mengecek nih apakah dia ngerti atau enggak. So you can use this expression. Nah, bisa dilihat teksnya di sini. Yang pertama, di kolom yang pertama ada checking for understanding. Checking for understanding itu berarti pertanyaan yang kita berikan ketika ingin menanyakan apakah orang lain mengerti atau tidak. Yang pertama ada kata do you know what I mean? Do you know what I mean? Apakah kamu mengerti maksudku? Yang kedua ada do you know what I'm saying? Do you know what I am saying? Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Yang ketiga ada do you understand? Yang paling sering kita dengerin ya. Do you understand atau do you understand? Apakah kamu mengerti? Kemudian yang selanjutnya ada is it clear? Is it clear? Is it clear? Apakah itu sudah jelas? Kemudian selanjutnya ada are you following me? Apakah kamu mengikutiku? Are you following me? Misalnya kalau ketika
kamu menjelaskan sesuatu terus pendengarnya ngelamun. Are you following me? Apakah kamu mengikutiku? Kemudian yang selanjutnya ada have you got it? Have you got it? Apakah kamu sudah paham? Terus yang terakhir itu lebih singkat ya, got it. Got it itu singkat, yang lebih singkatnya dari have you got it, yang artinya apakah kamu sudah mengerti gitu. Nah, kita lihat di kolom yang kedua ada showing understanding. Itu expression yang digunakan ketika kita misalnya ditanya apakah kamu mengerti, terus kita showing understanding, kita menunjukkan bahwa kita mengerti. Nah, ini kata-katanya. You can say I see, saya paham. I see, saya paham. I understand, saya mengerti. I get it atau I got it, saya mengerti. Sama ya artinya semua. Nah, di kolom yang terakhir ada expressing lack of understanding. Kalau lack of understanding itu berarti menunjukkan bahwa kita kurang paham terhadap penjelasan orang lain. Misalnya, ketika di kelas nih nanti kalau udah tatap muka di kelas terus ibu menjelaskan sesuatu terus kalian kurang mengerti. Nah, you can say I don't get it. I don't get it. Saya tidak mengerti. I'm sorry, what do you mean? Maaf, apa maksudmu? I'm not following you. Saya tidak mengikutimu. Berarti kamu lagi ngelamun ya. Terus ketika gurunya nanya, are you following me? Terus kamu waktu itu misalnya ngelamun, sorry, I'm not following you. Saya tidak mengikutimu. Saya tidak memperhatikanmu gitu. Terus ya ada juga jawabannya, I don't quite follow you. Saya tidak benar-benar mendengarkan misalnya gitu. I'm not sure I get what you mean. I'm not sure itu berarti saya tidak yakin. I'm not sure I get what you mean. Saya tidak yakin mengerti apa maksudmu gitu ya artinya. I don't understand. Saya tidak mengerti. I don't understand. Yang paling gampang ya kalau misalnya kita bilang kita tidak mengerti, you just need say I don't understand. Terus yang terakhir ada come again. Come again artinya tolong diulang dong. Come again, tolong diulang dong. Nah gitu. Kelas itu expression yang kita pelajari hari ini. Jadi apa, masih ingat? Yang pertama, expression checking for attention, asking for attention, meminta perhatian ketika kita ingin audiens mendengarkan kita atau orang lain mendengarkan kita. Dan yang kedua adalah expression of checking for understanding, mengecek pemahaman atau mengecek pemahaman untuk mengecek apakah orang lain paham atau tidak tentang apa yang kita jelaskan. Okay? Kalau punya question, if you have any question, please drop your question on the WhatsApp group. Silahkan ditulis pertanyaannya di WhatsApp group dan siap-siap untuk project selanjutnya. Thank you class, see you.